dosa orang yang meninggalkan sholat. Mungkin sebagian kita sering mendengar, tetapi sebuah pengetahuan yang diulang-ulang itu bisa lebih bermanfaat. Karena terkadang nasihat itu perlu diulang-ulang dan diingatkan. Karena terkadang kita ini ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa futurnya. Dikala kita semangat, boleh jadi tidak diingatkan pun kita bergerak. Tapi dikala kita tidak semangat alias futur, kalau tidak diingatkan maka akan lalai. Makanya kesempatan kajian pagi menjelang siang ini kita akan membahas seputar dosa-dosa orang yang meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kedudukan sholat dalam Islam ini bukan kedudukan biasa. Bahkan cara diperintahkannya saja berbeda. Kalau perintah zakat itu cukup diturunkan ayat. Kalau perintah puasa demikian juga. Allah mencukupkan dengan menurunkan ayat. Begitu juga perintah haji. Tetapi perintah salat ini tidak cukup diturunkan ayat. Di mana Nabi SAW diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ke Sidratil Muntaha. Dalam peristiwa yang belum pernah dilakukan semua para nabi. Itulah peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Dari sini saja sudah cukup bagi kita menilai bagaimana kedudukan salat di antara seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita. Sampai-sampai ada istilah ulama itu bahwa salat dalam Islam ini kedudukannya karra'si ala sairil badani, seperti kepala di antara seluruh badannya. Kalau seandainya manusia tidak punya tangan, boleh jadi dia masih hidup. Kalau manusia tidak punya kaki, boleh jadi dia masih hidup. Atau manusia tidak punya sebelah telinga, bisa dia masih hidup. Coba kalau manusia tidak punya kepala, kira-kira hidup atau tidak? Pasti dia mati. Begitulah kondisi solat dalam Islam. Kalau orang masih meninggalkan puasa, masih diharapkan keislamannya selama dia tidak mengingkari kewajibannya. Kalau orang meninggalkan zakat, masih dianggap keislamannya selama dia tidak menganggap tidak wajib. Ataupun meninggalkan zakat, masih diharapkan keislamannya. Tapi kalau meninggalkan solat, itulah yang dikhawatirkan hilang keislaman daripada diri kita. Makanya ada hadis Nabi mengatakan farqu al-ahdu bainana wa bainahumus salat. Faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir itu di salat. Kalau sampai kemudian orang meninggalkan salat itu bisa keluar Islam, bisa kafir. Lah itulah kedudukan solat seperti kepala dalam badan. Makanya solat ini sangat penting untuk kita lakukan. Dan jangan kemudian berpikir bahwa kalau seandainya kemudian kita tidak solat, Allah rugi. Kalau kita solat, Allah untung. Tidak, Allah itu tidak berhajat dengan kita. Satu dunia orang tidak solat, Allah tidak rugi. Ataupun satu dunia orang solat pun Allah tidak untung. Karena ada istilah para ulama, satu dunia manusia bermaksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Satu dunia orang beribadah pun tidak menambah kekuasaan Allah. Allah itu tidak berhajat dengan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan salat kita. Lalu salat yang kita lakukan itu untuk apa? Salat yang kita lakukan itu manfaatnya kembali kepada kita orang yang salat. Jadi kalau ibu melaksanakan solat mulai dari zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, balik ke subuhnya, balik lagi ke zuhur, setiap hari seperti itu rutinitasnya. Itu manfaatnya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang untung ya kita, yang rugi juga kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, setiap kali Allah perintahkan kita solat, maka bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kalimat aqimu solata, dirikan solat.
Bukan i'malus shalah, kerjakan salat, if'alus shalah, perbuat salat, tidak. Tetapi bahasa Quran itu selalu mengulang-ulang apabila Allah memerintahkan kita salat dengan kalimat aqimus salata, tegakkan salat. Lalu apa bedanya menegakkan salat dengan mengamalkan salat itu? Kalau mengerjakan salat itu yang penting sah saja. Terkadang asal-asalan salatnya yang penting sah, itu namanya mengerjakan. Tapi kalau mendirikan salat, tidak main-main dia dalam salatnya. Dia datangkan syarat-syaratnya dengan baik, dia datangkan rukun-rukunnya dengan baik, dia datangkan wajib-wajib salatnya, bahkan dia sempurnakan salatnya dengan yang sunnah-sunnahnya. Jadi betul-betul dia mendirikan salat, bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Karena orang yang hanya sekedar mengerjakan salat itu tidak akan ada pengaruh dalam kehidupannya. Orang yang biasa gibah, kemudian dia solat, habis solat bisa gibah lagi dia. Orang yang biasa dusta, datang waktu solat dia solat, habis solat dusta lagi dia. Orang yang biasa namimah, mengadu domba ke sana kemari di luar solat, kemudian datang waktu solat, kemudian dia solat, habis solat, gitu lagi dia. Kenapa maksiat yang harusnya tercegat dengan solat kok masih bisa dilakukan? Karena dia hanya sekedar mengerjakan solat tapi tidak mendirikan solat. Begitu dalam bahasa Quran ketika Allah memerintahkan kita dengan solat. Karena kalau orang mendirikan solat dengan baik, dia datangkan syarat-syaratnya dengan baik, dia datangkan rukun-rukunnya, dia datangkan wajib-wajibnya, dia sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, maka solat yang dilakukannya itu berpengaruh dalam kehidupannya. Itulah yang diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan juga kemungkaran. Keji itu dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan dalam rumah. Mungkar itu dosa yang dilakukan terang-terangan di hadapan manusia. Bisa dihapuskan dengan salat, karena salat itu melahirkan akhlak. Itulah pentingnya kita mendirikan salat, bukan hanya sekedar salat. Supaya selepas salat itu, apa yang kita lakukan selama kita salat diterjemahkan dalam kehidupan kita. Jadi nilai-nilai salat itu ada pengaruh dalam kehidupannya. Umpamanya, kita tahu bahwa salat itu kan mengajarkan banyak hal kepada kita. Contoh, keikhlasan. Salat itu mengajarkan keikhlasan kepada kita. Karena para ulama membimbing kita ketika kita sedang salat dan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Selain daripada Allah itu kecil. Sehingga apapun yang menyibukkan di luar solat jangan masuk ke dalam solat. Karena kita sedang berhadapan dengan Rabb yang maha besar. Di luar solat, dari dunianya, dari hartanya, dari pangkatnya, dari jabatannya, dari kenikmatan-kenikmatannya, itu kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita diajarkan ikhlas, bahwa saat kita mengarahkan kiblat kemudian takbiratul ihram, hanya Allah saja yang dituju. Sehingga ketika ini yang diterapkan, maka ketika solat dia tidak akan peduli apakah solatnya dibicarakan orang atau tidak, apakah solatnya dilihat orang atau tidak, apa solatnya didengar orang atau tidak. Dia tidak akan peduli, karena tujuan dia solat itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, seluruh hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Jadi salat itu mengajarkan keikhlasan. Sehingga ketika orang selesai melaksanakan salat, kemudian dia keluar solat, maka amal-amal yang lain yang kita lakukan di luar solat juga terbawa dengan keikhlasan solat. Sehingga orang yang solat itu terjaga hatinya. Mau dipuji ya seperti itu hatinya, mau dicela ya seperti itu hatinya, mau diangkat ya seperti itu hatinya, mau direndahkan juga seperti itu hatinya. Itulah manfaat solat.
Tapi kalau orang sampai meninggalkan solat atau dia solat hanya sekedar cukup mengerjakan saja, maka belum teruji itu hatinya. Terkadang ada orang yang memuji dia, besar kepalanya, besar hidungnya, besar hatinya. Ketika ada orang yang mencela dia, tiba-tiba menciut hatinya, merasa sedih, merasa bingung, merasa stres. Itu belum ikhlas boleh jadi, karena ketika dia menegakkan solat belum menegakkan yang sesungguhnya. Lahirlah sifat ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, dari solat ini bisa saja terlahir sifat sabar. Karena solat kalau tidak sabar, pasti dia tidak tumanina. Makanya kenapa kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang solat itu mereka tidak diangkat amalannya. Karena mereka ketika ruku tidak meluruskan rukunya, ketika sujud tidak meluruskan sujudnya. Dengan kata lain, solatnya itu tergesa-gesa, terburu-buru. Dan itu banyak dilakukan oleh masyarakat kita ini. Terkadang kita juga suka melakukannya tanpa sadar, kan Bu? Melakukan solat yang disebut dengan solat kilat khusus, yang dibaca inna a'tayna dengan kulhu saja. Okelah kalau seandainya solat itu dibaca dengan sangat pendek, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah gerakan-gerakan dan bacaan, terkadang sekilat-kilatnya. Belum tumakninah rukunya sudah i'tidal, belum tumakninah i'tidal sudah sujud, belum tumakninah sujud sudah duduk di antara dua sujud. Akhirnya solat pun seperti ayam lapar yang ibu kasih beras. Seperti itu akhirnya solatnya. Tapi kalau seandainya kemudian ibu solat tumakninah, yang dikejar bukan rakaat tapi pahala, maka disinilah kita dilatih kesabaran. Sabar saat berdiri, kalau belum selesai baca jangan ruku. Sabar saat ruku, kalau belum lurus punggung jangan i'tidal, dan begitu seterusnya. Lah kalau seandainya kemudian solat ini melahirkan kesabaran, maka orang yang selesai solat kemudian dia hidup di masyarakat, saya yakin orang ini kalau ketika solatnya mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan, maka dia akan menjadi orang yang sabar. Digibah tetangganya sabar, tidak perlu membalas. Dicaci maki tetangganya sabar, justru malah memaafkannya. Asik sebenarnya orang yang sabar itu. Tapi sedikit orang-orang yang memiliki akhlak ini. Kemudian yang ketiga, terkadang solat ini melahirkan tawadhu, melahirkan kerendah hatian dan kerendah dirian. Karena saat posisi solat kan, perhatikan, dalam badan kita ini kan ada kepala. Kepala itu anggota badan termahal pada anggota badan manusia. Apalagi ibu-ibu, udah berapa banyak uang yang ibu habiskan di kepala tuh. Ya kan Bu? Apalagi zaman sekarang lagi demam skincare, kena yang asli mulus, kena yang palsu butek jadinya Bu. Tapi dah berapa banyak tuh uang dihabiskan di kepala tuh Bu. Artinya kan kepala itu terhormat. Kalau orang pegang kaki belum ada masalah kan, pegang perut biasa saja, pegang tangan biasa saja. Coba kalau pegang kepala sambil disundul, apa enggak marah? Lah anggota badan yang terhormat yang kita muliakan, kepala ini, saat solat diletakkan di mana? Diletakkan di tempat yang paling hina, di tanah, tempat yang diinjak-injak oleh kaki. Tetapi justru itulah kemuliaan manusia saat solat. Ketika dia bisa meletakkan kepala yang sangat mulia di tempat yang hina, hanya sekedar ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita dilatih untuk tawadhu, untuk tidak sombong. Sehingga kalau seandainya orang yang solat itu betul-betul mendirikan, bukan hanya mengerjakan, saya yakin dia keluar dari solat tidak mungkin dia menjadi orang sombong. Sombong mentang-mentang kaya, sombong mentang-mentang pangkat dan jabatannya tinggi, sombong mentang-mentang punya ilmu, sombong mentang-mentang dia cantik, dia tampan, dan begitu seterusnya. Tapi saya yakin orang yang mendirikan solat tidak mungkin orang sombong, karena sombong itu tidak disukai Allah dan tidak disukai manusia. Iblis saja yang sudah masuk sorga gara-gara sombong dikeluarkan dari sorga. Ibu yang sombong pengen masuk sorga, kan lucu.
Yang sudah ada di sorga saja dikeluarkan dari sorga tuh, gara-gara sombong. Apa kesombongan iblis? Disuruh sujud kepada Adam, tak mau dia. Alasannya bahwa bahan penciptaan dia jauh lebih baik dibandingkan bahan penciptaan Adam. Dia diciptakan dari api, Adam pula dari tanah. Sombong dia, tak mau sujud karena perintah. Akhirnya Allah keluarkan dia dari sorga. Bayangkan, yang di sorga dikeluarkan dari sorga karena sombong. Ibu yang di dunia sombong, pengen masuk sorga. Nah ini kan aneh. Makanya sorga itu tidak ada tempat bagi orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kata Rasul. Tidak akan masuk sorga orang yang dalam hatinya itu dipenuhi dengan kesombongan. Jadi solat itu mengajarkan rendah hati, rendah diri. Kalau orang sudah solat dan dia betul-betul menegakkan, insya Allah kalau keluar solat itu pasti dia akan mengamalkan nilai-nilai solat. Salah satunya adalah tidak sombong, rendah diri, rendah hati. Apalagi yang bisa kita ambil pelajaran dalam solat ini? Solat ini selain mengajarkan keikhlasan, kesabaran, ketawadhuan gitu ya, maka solat juga mengajarkan kepada kita kedisiplinan. Disiplin, tanggung jawab, itu terlahir dari solat. Ketika datang azan duhur umpamanya, oh berarti azan duhur ini sudah memberitahu kita bahwa kita sudah harus masuk kerja. Kepada makhluk saja, Bu, kalau seandainya ibu bekerja kepada saya atau bekerja kepada siapa saja, pasti dalam pekerjaan itu kan ada waktu-waktu resmi, Bu, yang harus datang jam sekian, pulang jam sekian, gajinya sekian. Kemudian di sana ada waktu-waktu yang tak resmi. Boleh jadi mungkin bosnya menginginkan ngelembur di luar daripada waktu resmi. Kalau kita di hadapan manusia saja, Bu, ibu kerja kepada manusia, ibu betul-betul jaga waktunya ya. Waktu resminya ibu jaga. Kata bos jam 7 datang, datang dia. Sebelum jam 7 dia sudah siap-siap. Kemudian dia bekerja dengan cara baik karena mendirikan pekerjaannya. Selesai bekerja jam 5 selesai, dia keluar. Tiba-tiba kata bos, nanti malam lembur ya. Lembur dia. Kira-kira kalau bos punya anak buah seperti ini senang apa tidak? Senang. Coba kalau seandainya kita lakukan kepada solat, bahwa solat itu kan ada waktu-waktu resminya. Zuhur dari jam sekian ke jam sekian, asar dari jam sekian ke jam sekian, maghrib juga sama. Kalau seandainya ketika datang waktu solat langsung kita solat, dan kita berusaha mendirikan solat, kemudian di luar waktu resmi umpamanya adalah solat-solat sunnah dia pun kerjakan, kira-kira Allah senang? Senang, Bu, karena melihat kita ini disiplin. Makanya kenapa dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada satu amalan yang paling aku cintai melebihi orang yang melaksanakan kewajiban. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Dan kalau seorang hamba menambah dengan perkara-perkara sunnah, makin lagu cinta dengan dia. Yang wajib Allah sudah cinta. Kalau tambah yang sunnah, makin cinta lagi Allah dengan kita. Maka dari solat ini lahir kedisiplinan, lahir tanggung jawab, bahkan lahir kejujuran. Dan banyak lagi. Intinya, Bu, bahwa solat itu bukan hanya sekedar solat, tetapi mendirikan solat yang dengan solat itu nilai-nilai dalam solat teraplikasikan lewat perbuatan di masyarakat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada ancaman berat bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Ancaman yang pertama, bahwa solat ini kalau sampai ditinggalkan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahayanya. Apa kata beliau? Annaha tunsil abda nafsahu, fa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha, wa min uqubatiha annaha tuzilun ni'amal hadirata wa taqta'un ni'amal wasilata, fa inna ni'amallahi ma hafidha mawjuduha bimithli ta'atihi wa lastajlaba mafkuduha bimithli ta'atihi,
fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Subhanallah, ini bagus sekali perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan ini cambuk bagi orang-orang yang suka meremehkan solat atau sampai meninggalkan solat. Kata beliau, kalau orang sudah mulai bermaksiat, kalau orang sudah mulai masuk dalam kubangan kemaksiatan seperti meninggalkan solat, maka hal itu bisa melupakan seorang hamba kepada dirinya. Dan apabila seorang hamba sudah melupakan kepada dirinya, maka hal itu akan merusaknya. Maka dari ancamannya bisa saja kemudian dengan meninggalkan solat itu menghilangkan nikmat-nikmat yang harusnya didapat di masa depan, akhirnya gugur tidak dapat. Jadi kata beliau yang pertama, tuzilun ni'amal hadirah. Orang yang meninggalkan solat itu bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia raih di masa depan. Kan rugi. Ibu sudah nabung banyak-banyak. Contoh umpamanya, kalau saya logikakan seperti ini, ibu beli celengan segede gentong. Tiap hari lah ibu isi uang untuk celengan itu. Sampai pada waktunya, ibu kira sudah puluhan tahun ibu meletakkan uang di celengan itu. Ibu tidak sadar kalau celengan yang ibu beli itu bolong bawahnya, Bu. Jadi setiap masukkan uang keluar dari lubangnya. Setiap masukkan uang keluar dari lubangnya. Perasaan saya sudah nabung mungkin 40-50 tahun. Pas dibuka tak ada uangnya. Kenapa? Karena jatuh dari lubang yang ada di bawahnya. Lah begitulah contoh orang yang meninggalkan solat. Dikiranya dia sudah membawa pahala besar dengan amalan sedekahnya, dengan amalan berbuat baiknya kepada orang lain, kepada orang tua, kepada tetangganya. Dikiranya dia sudah mendapatkan pahala dengan puasanya. Dikiranya dia sudah dapat pahala dengan hajinya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Dia tidak sadar kalau seandainya dia meninggalkan solat, maka amalan-amalan di luar solat itu tidak dianggap sama sekali. Ibu sangka sudah banyak pahalanya, rupanya nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia meninggalkan solat. Itulah solat akhirnya menghilangkan nikmat yang harusnya didapat di masa depan, hilang gara-gara meninggalkan solat. Ini yang pertama. Yang kedua, qat'un ni'amal wasilata, bisa memutus nikmat yang sedang berjalan. Mungkin selama ini kita diberikan kesehatan, pandangan masih awas, telinga juga dengar masih oke, mulut masih belum gagap, ngomong lancar, kaki belum ada yang sakit, melangkah berkilo-kilo pun tidak ada masalah, tangan masih bisa digerakkan. Itu kan nikmat yang sedang berjalan namanya. Tapi jangan salah, terkadang Allah hentikan tuh nikmat yang sedang berjalan apabila orang itu meninggalkan solat, kata Imam Ibnul Qayyim. Boleh jadi orang yang meninggalkan solat, mulailah pandangannya, nikmatnya dikurangi, nikmat pendengarannya dikurangi, nikmat lisannya dikurangi, nikmat tenaganya dikurangi, nikmat kakinya dikurangi, masuk penyakit satu, dan begitu seterusnya. Atau nikmat di luar badan seperti harta, mulai usahanya bermasalah, mulai hidupnya tidak berkah, dan begitu seterusnya. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, wa taqta' ni'amal wasidah. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim, fa inna ni'amallah ma hafidha mawjuduha bimithli ta'atihi. Ingat bahwa nikmat itu akan dijaga oleh Allah selama dia masih mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak mentaati Allah, maka nikmat yang Allah anugerahkan itu sedikit demi sedikit akan dicabut Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walastajlaba mafquduha bimithli ta'atihi. Begitu juga nikmat ini akan dicabut berdasarkan semangat dan tidaknya dia mentaati Allah. Karena ma indallahi la yunalu illa bi ta'ah. Apa-apa yang di sisi Allah tidak mungkin diraih kecuali dengan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita taat kepada Allah, maka semakin Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ini yang pertama, Bu ya. Di antara ukubat
orang-orang yang meninggalkan salat itu maka akan dicabut nikmat yang akan datang, bahkan akan diputus nikmat yang sedang berjalan. Ini yang pertama. Yang kedua, yuhbitu amalahu. Faqad ja'al wa'idu syadidu liman yatruk salatal asri muta'ammidan min ghairi udri hatta yakhruja an waqtiha. Yang kedua, bisa saja orang yang meninggalkan salat itu menggugurkan amalannya. Dan ini sebuah ancaman berat kata ulama. Contoh orang yang meninggalkan salat asar secara sengaja tanpa uzur, kata Nabi SAW, man taraka salatal asri muta'ammidan hatta yafutahu faqad uhbita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja sampai hilang waktunya, maka amalannya akan digugurkan. Rugi kan? Orang yang meninggalkan salat bisa menggugurkan amalannya. Tapi banyak orang-orang yang sudah lelah letih dia melakukan banyak amalan, tiba-tiba amalan itu tidak dianggap di hadapan Allah gara-gara dia meninggalkan salat. Lihat hadis tentang amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah. Apa kata Rasul? Fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi, fa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau baik salatnya maka dianggap baik semua amalnya, tapi kalau buruk salatnya maka dianggap buruk semua amalannya. Makanya kadang-kadang saya heran, ada orang yang tidak perhatian dengan salat tapi memperhatikan ibadah di luar daripada salat. Contoh umpamanya kalau datang bulan Ramadan, ada orang yang puasa mati-matian dia lapar, dia tahan tuh perutnya walaupun terlilit dengan rasa lapar karena tidak boleh makan. Dia tahan tenggorokannya walaupun harus tercekik dengan hausnya karena dia tahan minumannya. Dia tahan syahwatnya loh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia bisa tuh melaksanakan puasa. Rupanya dia tidak sholat, hanya puasa saja. Kan banyak di bulan Ramadan itu yang preman-preman aja puasa, ibu ya. Ibu-ibu yang tidak pernah sholat aja puasa tuh. Loh, kok bisa dia berpuasa padahal ibadah puasa itu lebih berat dibandingkan sholat kan? Kalau sholat itu kan hanya bisa beberapa menit saja sesuai dengan durasi. Durasi pun kita yang atur. Panjang lam yakunil, pendek kasih kulhu, kan kita yang atur. Ya. Tapi puasa itu kan tidak bisa kita atur volumenya. Sampai duhur saja tidak bisa. Sampai asar saja tidak boleh. Saya sudah lapar harus buka. Oh, tak boleh karena ada waktu kapan berhenti, kapan dia buka. Tapi bisa dia melaksanakan puasa. Tidak bisa pula dia melaksanakan sholat. Dia tidak sadar bahwa puasa yang ia lakukan dengan menahan laparnya, hausnya, syahwatnya tidak berguna di hadapan Allah kalau dia meninggalkan sholat. Lah ini yang tidak dipahami di masyarakat. Dikiranya amalan-amalan yang lain itu bisa memasukkan ke surga walaupun tak sholat. Bahkan ana pernah juga mendengar di masyarakat itu, yang penting kan baik Pak Ustaz, akhlaknya bagus katanya, tidak suka dusta, punya etika katanya. Kan gak sholat gak apa-apa, yang penting kan akhlaknya baik. Tuh si Anu tuh sholatnya oke, gibahnya iya katanya. Si Anu juga sholat tuh, sholatnya dustanya hari-hari. Ibu, Nabi SAW, tidak ada manusia yang lebih indah akhlaknya di luar daripada Nabi. Saking indahnya akhlak Nabi itu sampai turun pujian Allah kepada Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau itu manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung, sehingga wajar kalau Rasul itu layak jadi panutan karena punya akhlak. Sempurna akhlak yang dimiliki Nabi saja, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau semata-mata orang boleh meninggalkan sholat karena terpikir yang penting akhlaknya bagus, harusnya Nabi tidak perlu sholat lah. Kan Nabi itu manusia yang paling berakhlak. Tapi Nabi orang yang paling rajin pula tuh sholatnya.
Bukan hanya yang wajibnya, yang sunnah-sunnahnya. Bahkan solat malam itu seolah-olah wajib bagi Nabi. Saking rajinnya, pecah-pecahlah kaki Nabi. Sampai Aisyah kemudian mengatakan, sudahlah, kurangilah solatmu wahai Rasul. Bukankah dosamu sudah diampuni yang telah, yang sedang dan yang akan datang? Tapi Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakur. Salah enggak saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi alasan seperti ini tidak ada guna. Yang penting akhlaknya bagus, yang penting hatinya bagus gitu. Sebenarnya orang yang ngomong seperti ini, dia itu tidak bagus juga hatinya. Orang yang ngomong seperti ini tidak bagus akhlaknya. Sebab kalau dia tidak melaksanakan hak dengan Allah, secara otomatis dia tidak akan mampu melaksanakan hak-hak sesama hamba Allah. Itu memang sudah matematika 1 tambah 1 2 tuh. Sama Allah saja dia membangkang, apalagi sama manusia. Ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, la yaqbalu du'a'uhu fal ma'asi min mawani ijabati du'ai. La yaqbalu du'a'ah. Doanya tidak akan diterima. Karena maksiat-maksiat itu, salah satunya meninggalkan solat, itu salah satu larangan-larangan yang menjadikan doa kita itu tidak akan diijabah. Jadi orang yang meninggalkan solat tidak akan diterima doanya. Dulu di zaman Nabi pernah menceritakan tentang kisah orang yang rambutnya compang-camping, kemudian juga pakaiannya tidak jelas, kusut-kusut, penuh dengan debu wajahnya, miskin hidupnya. Diangkatnya tangan ke langit sambil memelas meminta dikabulkan doanya. Dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku. Tapi tidak dikabulkan doanya. Kemudian Rasul memberikan alasannya. Bagaimana mungkin orang itu akan dikabulkan doanya, sementara makanan yang ia makan haram, minuman yang ia minum haram, pakaian yang ia pakai dibeli dari hasil haram, dan daging yang tumbuh dalam badan dia juga diisi dari hasil haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Kalau seandainya orang yang melakukan keharaman itu saja menjadikan doa-doa kita ditolak, macam mana dengan orang yang meninggalkan kewajiban? Padahal orang yang meninggalkan kewajiban lebih besar dosanya dibandingkan orang yang terjerumus kepada keharaman. Dengan kata lain, orang yang korupsi lebih rendah dosanya dibandingkan orang yang meninggalkan solat. Orang yang mencuri lebih ringan dosanya dibandingkan orang yang meninggalkan solat. Kalau orang yang mencuri, hasil curinya dia makan, dia belikan pakaian, dia belikan minuman, itu doa-doanya ditolak, maka orang yang meninggalkan yang wajib lebih ditolak lagi. Begitu maksudnya. Maka jangan meninggalkan sholat. Nanti doa-doa kita terhalang dengan itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, Yang keempat, sholat, bahaya sholat ini, yatabarra'ullahu minhu. Allah akan berlepas diri dari orang yang meninggalkan sholat. Bahasa kita tidak diopen lagi, tidak diperhatikan lagi. Ibu saja tidak diperhatikan suami, stres kan? Bang minta uang, diam aja suaminya. Udah sebulan tuh diminta uang, diam saja. Pokoknya setiap datang suami nggak ngajak ngomong, nggak ngajak ngobrol, nggak mau tidur di kasur sama-sama, malah tidur pula di ruang tengah. Enggak memberikan uang untuk beli beras ke beli. Ibu sudah stres kan, Bu? Kalau seandainya suami tidak ngopeni ibu, ibu sudah stresnya luar biasa. Bagaimana kalau Allah yang tidak ngopeni kita, Bu? Bagaimana kalau Allah yang tidak memperhatikan kita? Dalam sebuah hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, Abu Darda mengatakan, "Ausani khalili," telah mewasiatkan kepadaku, kata Abi Darda, khalili, kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam,
alla tusyrik billahi syai'an, agar jangan kau sekutukan Allah dengan siapapun. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan, dan agar engkau jangan meninggalkan salat yang 5 waktu secara sengaja. Faman tarakaha, siapapun yang meninggalkan salat yang wajib itu muta'ammidan secara sengaja, faqad bari'at minhu dhimmah, maka tanggungan Allah akan lepas dari punggungnya. Allah sudah tidak akan memberikan keamanan lagi. Allah sudah tidak akan menjaga dan ngopeni lagi. Dan ini bahaya. Kalau Allah sudah tidak memperhatikan kita, sudah tidak ngopeni kita, sudah tidak memberikan keamanan kepada kita, lalu apa gunanya kita hidup kalau begitu? Maka jangan sampai orang meninggalkan solat, takut Allah berlepas diri dari kita. Ini yang keempat. Yang kelima, isa'atul dzan bihi wa bidini. Hakikatnya orang yang meninggalkan solat itu dia buruk sangka. Dia berburuk sangka dengan Allah, bahkan berburuk sangka dengan agamanya. Kata Nabi SAW, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim. Barang siapa yang solat kita dan kita menghadap ke kiblat kita dan kita makan sembelihan kita, itulah seorang muslim. Jadi kalau seandainya ada orang yang kemudian meninggalkan solat, maka dia ragu-ragu terhadap keislamannya itu, ragu-ragu terhadap Allah yang disembahnya, seolah-olah dia tidak punya Tuhan, seolah-olah tidak punya agama, jadinya berburuk sangka dalam hatinya. Maka jangan sampai meragu-ragukan agama dan Tuhan yang kita sembah. Dengan cara apa? Solat. Orang yang meninggalkan solat itu ragu-ragu apa punya Tuhan atau tidak, apa punya agama atau tidak. Ini kan bahaya nih. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, lebih daripada itu, asyakku fi imani, ragu-ragu kepada imannya. Orang yang meninggalkan solat itu ragu-ragu kepada imannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, apabila diingatkan dengan ayat-ayat itu mereka langsung tersungkur sujud. Kemudian mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka dan mereka tidak sombong. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang beriman apabila diingatkan dengan ayat-ayatnya, aqimus shalah contohnya, tegakkan solat kata Allah, kharru sujada, mereka langsung sungkur sujud. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala panggil kita ini untuk melaksanakan solat, kok kita tidak merasa terpanggil, berarti iman kita ini diragukan. Bukankah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan solat kan? Dalam Al-Baqarah di awal-awal, di antara hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lanjut ayatnya adalah alladzina yuqimuna sholata. Salah satunya orang yang menegakkan solat. Itu ciri orang yang bertakwa. Makanya panggilan di dalam Al-Quran kepada kita saat kita diperintahkan untuk solat itu adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian menegakkan solat. Lihat panggilannya saja, panggilan khusus. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti siapa yang terpanggil dengan ini merasa dia orang mukmin, kok tidak terpanggil, ragu-ragu dia dengan imannya, karena tidak menjalankan panggilan. Karena orang yang seperti ini hakikatnya orang yang tidak tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita katakan, yang sering saya katakan, itu mukmin budak namanya, dipanggil kok tidak mau sholat. Kayak gitu kan Bu. Saya contohkan, kalau seandainya ada jual gorengan lewat di depan ibu, anggaplah jual bakwan, ibu panggil-panggil, bakwan, gak mau denger dia. Kita katakan apa? Oh, dasar tukang bakwan budak, kan begitu ya. Ini ibu dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah. Kalau kalian menegakkan salat kemudian bla 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 suruh wudu, kan begitu. Kita dipanggil dengan iman. Kok ibu tidak mau ketika datang azan tidak mau salat?
dasar budak itu namanya. Itu namanya mukmin budak namanya. Mukmin tuli. Dia ragu-ragu dengan keimanannya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7. Nafyu ukhuwatil islamiyyati. Hilang persaudaraan dalam Islam. Karena Allah yang mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka masih tobat, masih melaksanakan salat, masih menunaikan zakat, maka itu masih saudara kalian dalam agama. Pemahaman kebalikannya, kalau mereka tidak mau tobat, mereka meninggalkan salat, mereka tidak mau menunaikan zakat, berarti bukan saudara kalian dalam agama. Nah, ini bahaya, ya. Orang yang tidak salat itu hilang ukhuwahnya, persaudaraan dalam Islamnya hilang, karena dia bukan orang Islam lagi, dia sudah kafir. Dia sudah kafir. Herannya Bu di masyarakat kan Bu, KTP-nya Islam, KTP-nya jelas nama si anu agama Islam kan itu. Itu kalau kita kafirkan marah Bu. Oh enggak, saya Muslim kan itu. Kok bisa kamu kafirkan saya? Iya, karena kau tak salat. Salat itu menjadikan seseorang tetap di atas Islam. Kalau kau meninggalkan salat kau bisa kafir. Ini yang kadang-kadang di masyarakat belum paham. Dia pikir kalau sudah KTP-nya Islam dari mulai lahir sampai mati masuk surga. Enggak gitu. Terkadang ada perkara-perkara itu yang membatalkan Islam. Salah satunya meninggalkan salat. Ya. Ini yang ke-7. Yang ke-8. Ya'khuduhullahu bitadarruji. Fakullama adnaba zadahullahu min ni'amihi wa ansahu taubah. Fayudnihi minal adhab qalilan thumma yusibuhu alaihi sabban fala yanju. Terkadang orang yang meninggalkan salat itu sengaja Allah berikan tadarruj, istidraj. Karena setiap kali orang itu melakukan dosa, Allah akan tambah nikmatnya. Ketika Allah tambah nikmatnya, Allah lupakan dari taubatnya. Tapi dia tidak sadar, dia sedang didekatkan dengan azabnya sedikit demi sedikit, sampai pada waktunya azab itu akan menimpanya dan dia tidak akan selamat. Ini yang ke-8. Allah akan membiarkan dengan cara istidraj. Apa itu istidraj? Setiap orang ini melakukan dosa seperti meninggalkan salat, justru nikmatnya tambah. Ketika nikmatnya tambah, dilupakan dari tobat. Ketika dilupakan dari tobat, didekatkan dengan azab. Ketika didekatkan dengan azab tanpa sadar, sekonyong-konyong datang azab Allah dan dia tidak selamat. Karena ada bahasa di masyarakat, buat apa aku sholat? Tetangga tak sholat mau usahanya lancar jaya. Buat apa aku sholat? Tetangga sebelah tuh sehat-sehat saja, tak ada pun penyakit. Buat apa aku sholat? Si fulan makin kaya, rumahnya makin mewah, mobilnya makin bagus, tanahnya makin luas umpamanya kan. Itulah kadang-kadang setan ngasih waswas. Kalau gitu tak sholatlah kayak dia biar kaya. Mulai setan masuk. Dia tidak sadar bahwa orang yang tidak sholat tapi makin kemudian banyak nikmatnya, itu sedang diuji oleh Allah dengan istidraj itu. Karena istidraj itu artinya Allah memberikan nikmat kepada hambanya di atas kemaksiatan yang disukainya. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala mengulur-ngulur waktu, akhirnya Allah kirimkan azab dan dia tidak mungkin selamat dari azab itu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, kata Allah. Ketika mereka bahagia dengan kenikmatan di atas kemaksiatan, mereka lupa Allah. Tiba-tiba datang bencana kepada mereka. Berapa banyak orang-orang yang kemudian tertimpa musibah seperti banjir, tsunami, gempa, menghabiskan segalanya. Rumah yang sangat mewah, yang sangat megah, hitungan detik ludes, habis karena gempa, habis karena tsunami, habis karena kebakaran. Jadi kenikmatan dunia ini sifatnya fana, tapi kenikmatan akhirat itu sifatnya berkelangsungan atau berkelanjutan atau berkekekalan di situ. Jangan hanya mengejar nikmat sedikit melupakan nikmat yang banyak. Jangan mengejar nikmat yang terputus sementara meninggalkan nikmat yang tak terbatas. Terkadang orang itu terlupakan dengan istidraj ini. Maka orang yang meninggalkan sholat, kalau dia diberikan nikmat, hati-hati. Harusnya kita introspeksi, ini seandainya nih Bu, saya ini
maksiat banyak, tapi kok usaha lancar? Jangan-jangan. Begitu ya harusnya. Kok saya maksiat tapi usaha lancar, ada apa ini? Harusnya orang bertanya, ini enggak. Oh, karena Allah lagi senang sama saya, makanya Allah kasih banyak harta kepada saya. Kemarin seret Allah tidak senang katanya. Bukan. Allah itu ketika memberikan harta bukan tanda Allah senang. Sebagaimana Allah itu ketika mencegat harta bukan berarti Allah benci, tidak. Karena yang namanya harta itu bersyirikat kepada orang yang Allah cintai dan kepada Allah yang benci. Orang kafir saja diberikan harta. Apakah Allah senang dengan orang kafir? Tidak, karena itu bukan tandanya. Tanda orang dicintai Allah itu ketika dia mendekatkan diri kepada dengan salat, salah satunya. Kemudian yang nomor 9, orang yang meninggalkan salat itu akan diberikan al-ma'isyah dhonk, ma'isyatan dhonka. Ma'isyah artinya kehidupan yang sempit, bahkan su'ul khatimati, bahkan boleh jadi diakhiri dengan buruk akhir kehidupan dia. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari berzikir kepadaku, maka Allah akan berikan kehidupan yang sangat sempit. Inilah faedah yang sesungguhnya. Kenapa Bu, saya, ibu atau siapapun diperintahkan untuk sholat? Faedah yang paling besar apa sholat itu sih? Di sini jawabannya. Kenapa saya harus sholat? Kenapa ibu harus sholat? Kenapa orang Islam harus sholat? Supaya kita dapat ketenangan, supaya kita hidupnya tenang. Orang yang tidak sholat itu tidak akan dapat ketenangan. Inilah tujuan hidup manusia itu, ingin tenang, ingin bahagia. Lah sholat ini adalah faktor terbesar orang itu bisa tenang dan bisa bahagia. Terkadang di masyarakat ini ada orang-orang yang dipermainkan perasaannya kan, nggak diapa-apain, tapi perasaannya dipermainkan oleh perasaan sendiri, akhirnya stres. Contoh, kok tetangga bisa beli mobil ya, demam dia. Padahal nggak diapa-apain itu sama tetangganya, tiba-tiba dia demam. Kok bisa ya? Lain kalau dipukul sama tetangganya kan Bu. Tetangga ini hanya beli mobil, nggak ngapa-ngapain dia. Kok bisa dia demam? Itulah kadang-kadang hati kita ini dipermainkan perasaan kita oleh kita sendiri. Kok bisa ya tetangga beli, demam dia. Akhirnya apa? Makin tinggi itu demam. Besoknya beli lagi yang bagus, opnam, masuk rumah sakit. Besoknya dengar dia beli rumah di Sukajadi, mati dia akhirnya kan. Bukan, itu kan dipermainkan perasaan namanya Bu. Coba perhatikan. Kalau seandainya saya buat logika seperti ini kan, umpamanya jam 9 duha, nampak tetangga beli mobil, nampak tetangga bangun rumah, panas ibu kan, mulai demam. Datang waktu zuhur Bu, ibu langsung sholat, ambil wudhu. Yang tadinya demam Bu, karena terkena air wudhu, itu mulai tensinya turun tuh. Dengan mengambil air wudhu tadi, yang tadinya demam tadi tuh Bu, dingin dengan air wudhu. Selepas air wudhu, karena kita tahu bahwa hasud itu kan dari setan tuh. Setan itu tercipta dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Ketika dia berwudhu, tensinya turun. Ketika dia sholat, hilang tuh dengkinya tuh. Itulah sholat, bisa membawa ketenangan. Ini tujuan orang sholat ini, supaya hidup di masyarakat tidak mudah dengki, tidak mudah hasad, tidak mudah hasud, tidak mudah iri, dan begitu seterusnya. Tenang hidupnya. Karena biasanya orang-orang yang mereka meninggalkan sholat itu yang paling banyak hasadnya, itu yang paling banyak dengkinya. Oh enggak Ustaz, yang ngaji lebih parah katanya. Kalau sudah gibah itu paling keras suaranya, paling banyak gengnya. Ya, boleh jadi kembali ke pembahasan awal. Sholatnya hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Kan tadi saya katakan bahasa Quran, aqimus sholat, dirikan sholat, bukan i'malus sholat, kerjakan sholat. Karena mengerjakan itu bisa asal-asalan, tapi mendirikan sholat itu sungguhan, melahirkan nilai-nilai sholat di luar daripada sholat. Nah, ini penting ya. Kalau orang meninggalkan sholat, sempit tuh hatinya. Kemudian yang nomor 10, al-khasaratu wan nadama. Bisa saja orang yang meninggalkan sholat itu
mendapatkan kerugian dan penyesalan. Kapan? Boleh jadi di dunia dia tidak menyesal, tapi di akhirat. Begini Bu, orang yang yakin adanya kehidupan setelah kematian itu masih lebih untung dibandingkan orang yang tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian. Anggaplah contoh, saya sholat dengan harapan saya masuk surga, kemudian saya mati, rupanya setelah mati tidak ada kehidupan setelah kematian, ya lewat begitu saja. Kira-kira rugi tidak? Tidak rugi. Yang satunya, aku tidak sholat, aku nggak yakin adanya kehidupan setelah kematian. Tahu-tahu nggak sholat mati, rupanya ada kehidupan setelah kematian. Apa nggak bankrupt dia? Ya, itu yang harus tanamkan. Makanya jangan sampai kemudian kita terpikir bahwa kan kadang-kadang setan ini masuk ke dalam dada kita. Jangan-jangan akhirat ini ada atau enggak sih sebenarnya? Kita katakan ada, walaupun setelah mati enggak ada ruginya sebenarnya. Daripada kita meyakini akhirat tidak ada, kemudian kita habiskan dengan kemaksiatan, setelah mati rupanya akhirat ada, matilah dia. Ya. Makanya jangan sampai kemudian kita ini terkena khasarah, terkena nadam, kerugian ataupun penyesalan, tidak di dunia, di akhirat. Kemudian yang nomor 11, la yastati'as sujud fil akhirah. Orang yang tidak pernah salat di dunia, maka dia tidak akan bisa sujud di akhirat. Ketika Allah mengatakan yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, ketika Allah merintahkan, ketika Allah menampakkan dirinya, menampakkan betisnya, maka semua orang-orang yang beriman sujud. Tapi ada orang-orang munafik, mereka hendak sujud malah kayang, bukan ke depan, ke belakang malah. Tidak bisa dia sujud, dipaksa sujud malah kayang ke belakang. Itulah orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak pernah sujud, maka di akhirat pun dia tidak akan bisa sujud di hadapan Allah. Al-jaza min jinsil amal. Taib, karena waktu juga. Yang nomor 12, al-wail liman tarakas salat. Lembah neraka jahanam yang disebut wail bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian yang nomor 13, al-ghai. Ghai juga sama, lembah yang sangat dalam, yang sangat busuk, yang sangat gelap, yang semua nanah dan darah penduduk neraka masuk di lembah itu disebut al-ghai. Untuk siapa ghai ini? Untuk orang yang meninggalkan salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang sebuah masa di mana orang-orang itu mulai meremehkan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan dilempar ke dalam al-ghai. Naudzubillah. Kemudian yang ke-14, iqab alladhi ya'tamidu an-nauma 'anis salati mukhib. Balasan bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan salat dengan tidur, itu sangat menakutkan nanti pada hari kiamat dalam peristiwa adab kubur. Ada orang yang terlentang, kemudian di sampingnya ada orang berdiri membawa batu. Kemudian batu dibentur-benturkan di kepalanya sampai hancur. Kemudian orang ini pergi mencari batu yang lainnya. Tiba-tiba setelah dapat batu datang lagi, kepalanya sudah balik semula. Kemudian dihancurkan dengan batu yang ditemukannya yang kedua. Kemudian setelah remuk kepalanya, dia cari batu lagi. Seperti itu saja. Rasul yang melihat kondisi seperti ini bingung. Alangkah dahsyatnya siksa orang itu, wahai Jibril. Mahadan, apa yang terjadi wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, innahu, sesungguhnya orang itu, dia tidur saat waktu sholat. Harusnya dia sholat, sengaja pula dia tidur supaya dia meninggalkan sholat. Lihat bagaimana hukuman di alam kubur. Kemudian yang nomor 15, ghadabullah wa maqtum. Dia akan mendapatkan murka Allah dan juga kemarahannya. Kata Rasul, man tarakas salat laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapapun yang meninggalkan salat, maka dia berjumpa dengan Allah, Allah murka dengan dia. Yang nomor 16, al-hasyru ma'al mujrimin. Akan dikumpulkan orang-orang yang meninggalkan salat bersama orang-orang yang berdosa. Akan dikumpulkan bersama Fir'aun, akan dikumpulkan bersama Qarun, akan dikumpulkan bersama Haman, akan dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf. Naudzubillah. Yang nomor 17, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sesama tidak salat dan dimasukkan ke neraka khusus namanya Saqar. Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka Saqar?
Maka orang-orang di neraka Saqar mengatakan, qalu lam naku minal musallin, karena aku tidak salat di dunia. Na'udzubillah. Ya. Karena aku tidak salat di dunia, maka aku dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Kemudian yang ke-18, bahwa orang yang meninggalkan salat adalah khianatan lil amanah. Dia sedang mengkhianati amanah. Allah mengamanahi ibadah, dia pula mengkhianatinya. Dan orang yang meninggalkan salat hakikatnya istahwad asyaitan. Setan sudah menguasainya. Orang yang meninggalkan salat itu sedang dikuasai setan. Inilah diantara 20 bahaya orang yang meninggalkan salat. Mudah-mudahan dengan mendengar kajian ini kita semangat lagi untuk salat,